malam Pak Ditya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Halo, Selamat selamat malam. Malam, Pak Ditya, siang, saya malam Pak Kiki. Bagaimana Pak? Ini Malam, langsung Kanisa. dimulai aja. Oke, sudah jam 18.45, bisa kita mulai saja kalau gitu ya. Baik Pak. Baik. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, warahmatullahi wabarakatuh. Malam, warahmatullahi Baik, bertemu lagi malam hari ini bersama Bapak Ibu yang sangat semangat ya. Kemarin juga bertemu dengan saya. Semoga Bapak Ibu nggak bosan-bosan. Iya, untuk malam hari ini kita berganti di bertemunya di perkuliahan mata kuliah penganggaran perusahaan untuk pertemuan yang kelima. Semangat ya Bapak Ibu, tinggal dua pertemuan lagi untuk menyelesaikan proyek tugas dari Pak Ditya. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri. Untuk materi perkuliahan pada malam hari ini, saya serahkan langsung ke Pak Ditya. Monggo, Pak. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Seperti biasanya, bentar. Oke, saya absen untuk teman-temannya akuntansi dulu ya. Dea Sylvia, ada? Hadir, Pak. Oke, Dewi Ari ada? Belum? Intan Nuraini ada? Hadir, Pak. Natania Nurisa ada? Belum. Nurmalasari ada. Riza Dwi, Cesar Hadir, Maulidia. Pak. Oke, Siti Istihara nggak ada. Krisna nggak ada juga. Oke, itu untuk yang kelas akuntansi. Oke, sekarang kita ke kelas yang manajemen. Sebentar. Pak, mohon maaf. Saya atas nama Ya, Anissa Nur Amalia oh ya nanti ya. yang manajemen. Iya, baik, Pak. Ya, yang manajemen memang belum saya absen. Masih teman akuntansi tadi. Oke, Adi Firmansyah ada? Belum. Afrizal Eka. Hadir, Pak. Oke, Alivia Ananda. Hadir, Pak. Oke, Andi Aprilia. Hadir, Pak. Oke, Anissa Nur Amalia. Hadir, Ada. Pak. Oke, Anom Kuswara. Hadir, Pak. Anti Susanti. Hadir, Pak. Ataya Najmia. Nggak ada. Atisyah Naura Sifa. Nggak ada. Christine Harum Septiani. Hadir, Pak. Oke, Dani. Hadir, Pak. Diah Rahmawati. Hadir, Pak. Dinda. Nggak ada. Farah Anissa. Hadir, Pak. Farida Putri Prahardika. Hadir, Pak.
Eni Aromafiantik, tidak ada. Penta Bagas, Hadir, Pak. Fitrianida Parangu, Hadir, Pak. Afifa Nadirotul Lufita, ada. Ika Kurniawati Nur Agustina, tidak Hadir, ada. Pak. Oh, ada. Iqbar Septiawan, Hadir, Pak. Inanda Kurnia Putri, tidak ada. Kiki Suwandi, Hadir, Pak. oke. Leni Eka, Hadir, Pak. Maja Puluhan Benamen, Hadir, Pak. Muhammad Yohan Saputra Arifin, tidak ada. Nabila Amani Nur Azahra, tidak ada. Nova Ica, Izin, Pak. oke. Nur Laila, Hadir, Pak. Olivia Edi Hadir, Pak. Saputri, oke. Reza Setiawan, Hadir, Pak. Rizkiana, Hadir, Pak. Siti Ernawati, Hadir, Pak. Siti Fatimatu Zahro, Hadir, Pak. Sulfiani, Hadir, Pak. Tesalonika, Widya Astuti, Hadir, Pak. Wiji Puji Lestari, Hadir, Pak. Wisnu Kentifolia, ada. Oke, oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Mbak Elisha ya, hari ini kita ada di pertemuan ke-5 ya, pertemuan ke-5. Nanti jadi di pertemuan ke-5 ini, seingat saya minggu kemarin kita sudah di sampai dengan anggaran biaya produksi ya. Sudah sampai situ ya, terakhir kemarin. Bahan baku, tenaga kerja, overhead, sama biaya produksi. Atau sampai mana? Belum tuntas atau sudah tuntas? Sudah, Pak. Sudah tuntas ya, Pak? Sudah tuntas, Oke. Pak. Oke, kalau sudah tuntas, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan berbicara terkait dengan yang namanya anggaran biaya operasional, Bapak Ibu. Jadi, setiap anggaran yang ada, oh ya, sebelumnya, teman-teman, saya nggak tahu ini soalnya, saya cek terkait dengan proyeknya ya yang terakhir. Itu ada beberapa nama yang listnya sudah saya berikan ke Mbak Elisha. Insya Allah akan, nggak tahu apa sudah di-share atau insya Allah akan di-share. Jadi nama-nama yang akan di-share oleh Mbak Elisha itu adalah nama-nama teman-teman yang sama sekali belum mengerjakan proyeknya. Ya, jadi saya sudah melihat bahwa sama sekali tidak pernah diakses ya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa nama-nama tersebut sama sekali belum mengerjakan ya, atau nggak tahu lagi kalau dikerjakannya secara offline, saya nggak tahu lagi ya. Ingat, yang saya nilai adalah yang ada di link itu, seperti itu ya. Dan karena kita tuntaskan di setiap pertemuan, jadi seharusnya keterlambatan pasti nilainya akan berbeda dengan teman-teman yang sudah menuntaskan di hari yang sama. Nah, seperti itu. Jadi, saya minta tolong supaya saya tidak sampai harus memberikan nilai E, ya, tolong proyeknya dikerjakan. Kalau memang mau ada nilainya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu dari saya yang pertama. Kemudian
sampai dengan pertemuan kita di minggu lalu, ya, kita sudah berbicara terkait dengan ramalan penjualan, ya. Yang pertama, di mana ramalan penjualan itu kita gunakan untuk bisa memberikan kita itu sebuah pegangan, apa ya, memberikan kita sebuah angka kira-kira berapa target penjualan kita yang kemudian akan kita apa namanya kita konfirmasi ya dengan apa namanya judgement methodnya ya, yaitu kita bisa berkoordinasi dengan tim lapangan ya, kemudian kita bisa menyewa apa namanya jasa konsultan, melakukan market analisis ya dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menemukan kemampuan real kita berapa yang akhirnya nanti akan kita tuangkan ke anggaran penjualan ya. Jadi kita sedikit mereview aja. Nah, di anggaran penjualan itu kita akan memberikan informasi kepada manajemen ya bahwa target penjualan kita sekian unit ya dengan harga per unitnya sekian, maka target penjualan kita secara rupiah itu adalah sekian, per produknya gimana ya. Kemudian kalau misalkan punya area pemasaran, buatkan area pemasaran ya. Intinya juga sama, pasti ada target unitnya, ada harga per unitnya, kemudian total rupiahnya berapa. Kalau ada sales, berikan target penjualan per sales berapa. Kemudian kita buat lagi target penjualan berdasarkan bulannya. Pada intinya apapun jenis target penjual, mohon maaf, apa saja bentuk dari anggaran penjualannya, ya informasi yang diberikan pada intinya itu sama. Hanya saja semakin detail yang kita miliki, maka semakin mudah juga kita dalam menyusun KPI dari baik itu dari sebuah produk, baik itu dari area pemasarannya, baik itu dari wiraniaganya, baik dari per bulannya. Itu dia. Ya. Nah, kemudian dari anggaran penjualan dia akan menjadi acuan untuk kita menyusun anggaran produksi ya, yang dimana ada kemarin kita sudah belajar terkait dengan 3 metode ya. Ada 3 metode, yaitu ada apa namanya metode persediaan tetap, produksi tetap, dan fleksibel ya, yang dimana penggunaan dalam tiap-tiap metode itu tergantung dari model bisnis dari perusahaannya. Nah, jadi pada intinya anggaran produksi ini dia ingin menunjukkan ya, dia ingin menunjukkan berapa sih sebenarnya dari target penjualan yang sudah kita tentukan. Seingat saya 142.000, dari 142.000 unit itu berapa sih yang harus kita real produksi dengan mempertimbangkan persediaan awal yang ada di gudang dan target persediaan akhir nanti seperti apa. Nah, itu dia. Akhirnya kita akan mengetahui berapa yang harus kita produksi, berapa jumlah barang jadi yang harus kita produksi tiap bulannya. Ya. Nah, dari situ akhirnya anggaran produksi tadi akan kita gunakan untuk menyusun anggaran biaya produksi. Yang dimana anggaran biaya produksi ini terdiri dari 3 biaya. Ya, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ya, anggaran bahan baku pada intinya dia ingin menunjukkan, dia ingin memberikan informasi kepada kita ya terkait dengan dari jumlah barang yang akan kita produksi ya, kebutuhan bahan baku kita akan berapa ya, berapa unit bahan baku yang kita butuhkan, berapa harga per unit bahan bakunya, sehingga kalau dirupiahkan berarti kita harus menyediakan uang berapa banyak untuk bahan baku kita, ya kan? Sehingga kita bisa tahu anggaran biaya bahan baku kita berapa. Nah, kemudian ada yang namanya anggaran pembelian bahan baku, ya, yang dimana apa yang kita butuhkan belum tentu sejumlah itulah yang akan kita beli. Karena apa? Kita mempertimbangkan ada nggak stok persediaan awal di gudang untuk bahan bakunya. Kalau ada, nah kemudian kita juga akan lihat kira-kira target persediaan akhir dari bahan baku kita gimana, prediksinya gimana. Kenapa kita membutuhkan info persediaan akhir? Karena persediaan akhir itu sebenarnya adalah untuk membantu produksi kita di bulan berikutnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bahan baku sudah tahu ya, kita sudah tahu berapa yang kita butuhkan, biayanya berapa yang harus kita beli. Kalau sudah,
maka selanjutnya kita bisa menyusun anggaran tenaga kerja langsung, yaitu dalam memproduksi barang tersebut, ya, kira-kira berapa sih biaya upah yang bakal saya keluarkan. Nah, itu dia, ya kan? Jadi pasti nanti akan ada ini ya, akan ada pemilihan strategi seperti apakah saya harus rekrutmen baru lagi, ya kan? Ataukah harus ada kemungkinan lemburkah dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah itu ya. Nah, setelah itu teman-teman dari anggaran tenaga kerja langsung ya, maka selanjutnya adalah kita bisa menyusun anggaran overhead pabrik ya. Yang dimana kalau kita bicara anggaran overhead pabrik, teman-teman, berarti di sini adalah biaya-biaya pabrikasi lainnya atau biaya lain selain bahan baku dan tenaga kerja langsung ya, yang memang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, biasanya dia itu adalah kumpulan dari biaya tidak langsung dalam sebuah perusahaan. Contohnya seperti biaya listrik untuk produksi, ya kan, biaya sewa gedung produksinya, misalkan, ya, gaji apa, gaji supervisor, kemudian juga misalkan ada sewa mesin, sewa sewa apa namanya, sewa alat dan lain sebagainya. Itu akan kumpul menjadi satu di overhead pabrik. Nah, kemarin sudah kita bahas juga dan sudah kita praktekkan. Nah, kemudian dari anggaran bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik jadilah anggaran biaya produksi. Nah, itu dia. Jadi kalau kita bicara biaya produksi, kita selalu melibatkan 3 biaya itu saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, ketika kita sudah selesai di anggaran biaya produksi, ya. Nah, kita sudah separuh jalan ibaratnya dalam rangka untuk bisa menyusun proyeksi laba rugi. Ya, karena target penjualan kita sudah ada, yang berarti info penjualan kita sudah ada, ya. Yang kedua, kita juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan biaya yang kita keluarkan berkaitan dengan produksinya. Nah, akhirnya setelah itu sudah kita dapatkan semuanya Bapak Ibu, nah maka yang selanjutnya adalah kita akan berbicara yang namanya anggaran biaya operasional. Ya, yang dimana ketika kita bicara anggaran biaya operasional, berarti ini ya teman-teman, ibaratnya kalau misalkan teman-teman sudah pernah melihat laporan laba rugi, berarti kita akan berbicara beban operasional. Ya, nah jadi disinilah tahap lanjut dari anggaran operasional kita ya, dan ini adalah anggaran terakhir sebelum kita menyusun proyeksi laba rugi. Nah, ketika kita bicara anggaran biaya operasional ya teman-teman semua, ini pasti akan berkaitan dengan semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan pendistribusian ya, kemudian penjualan produk, dan yang ketiga adalah dalam rangka pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi atau menjalankan sebuah bisnis. Nah, ini berbeda dengan biaya produksi. Ya, kalau biaya produksi itu adalah semua pengeluaran kita untuk menghasilkan sebuah produk, ya. Kemudian kalau anggaran biaya operasional itu adalah semua rencana pengeluaran kita untuk mendistribusikan produk kita ke customer ya, dan juga semua pengeluaran kita yang kita keluarkan dalam rangka untuk bisa menjual produk kita. Nah, selain itu ada juga pengeluaran yang memang kita keluarkan secara periodik, secara terus-menerus agar sebuah bisnis itu tetap bisa berjalan. Nah, itu jadi perbedaannya ya. Jadi ini beda sama biaya produksi. Nah, komponen dari anggaran biaya operasional, teman-teman semua itu seperti ini. Ada biaya distribusi ya, yaitu biaya untuk apa namanya mendistribusikan produk kita ke customer. Ada yang namanya biaya penjualan, berarti itu adalah pengeluaran yang harus kita lakukan dalam rangka untuk bisa mendapatkan ataupun bisa menjual sebuah produk. Ada yang biaya administrasi.
Nah, biaya administrasi ini biasanya inilah yang kita sebut dengan biaya untuk menjalankan sebuah bisnis. Ada lagi biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya umum dan lain-lain. Ya, jadi jenis anggaran biaya operasional ini dia tuh jauh lebih bervariatif dibandingkan dengan ketika kita bicara anggaran biaya produksi. Kalau biaya produksi sebenarnya cuma tiga itu aja, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Tapi kalau anggaran biaya operasional, wah itu jenis biayanya banyak, teman-teman semua. Ya. Nah, tujuan dan manfaatnya apa? Jadi sebenarnya pada intinya ketika kita bicara anggaran pengeluaran ya, baik itu bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, biaya produksi, kemudian biaya operasional, itu sebenarnya tujuannya itu sama. Kenapa? Pasti tujuannya adalah dalam rangka untuk pengendalian biaya. Tapi pengendalian biayanya tujuannya ada berbeda. Kalau biaya produksi kemarin, pengendalian biayanya adalah untuk mengendalikan biaya produksi kita. Jangan sampai biaya produksi kita ini apa namanya terlalu over. Nah, kalau di sini pengendalian biayanya relate kepada biaya operasional perusahaan. Ya, jadi kita akan merencanakan kira-kira dari target penjualan ya yang sudah ditentukan, kira-kira kita punya kira-kira kita butuh apa ya, kita butuh strategi apa untuk bisa menjual produk itu. Nah, dalam rangka menjual produk itu, nah itu banyak biaya yang muncul, entah biaya misalkan biaya digital marketing lah, atau biaya gaji salesnya lah, ya kan, gaji divisi marketingnya lah, gaji driver marketing lah, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mengendalikan biaya itu agar tidak terlalu over. Tentunya di luar hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan juga. Nah, itu ya dalam artian kalau ada sebuah eh, apa namanya faktor yang tidak bisa kita kendalikan, ya kan, yang kemudian itu terjadi, yang akhirnya berdampak kepada anggaran kita menjadi selisihnya jauh lebih gede. Nah, pasti di situ perlu kita evaluasi apa penyebab faktor itu muncul dan apa penyebab selisih kita besar. Nah, pasti seperti itu. Jadi anggaran ini bukan berarti ya teman-teman, anggaran ini bukan berarti ketika kita berhasil mencapai target itu selalu baik ya, bukan berarti ketika kita berada di bawah target itu juga selalu buruk. Ya, dalam artian di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya ya, ketika kita melakukan evaluasi terhadap anggaran kita ya, analisis varians paling simpel membandingkan antara yang kita rencanakan dengan yang kita realisasikan, kita itu pasti tetap harus melihat apa yang menyebabkan selisih pengeluaran kita jauh lebih besar dari yang ditargetkan ataupun kita berhasil menghemat. Apakah kita memang benar-benar berhasil menghemat atau jangan-jangan kita yang kurang produktif? Nah, kan bisa seperti itu kan. Kemudian apakah selisih lebih banyak ini dikarenakan memang kita yang kita yang terlalu hambur-hamburkan uang ya, perencanaan kita perencanaan pelaksanaan anggarannya itu tidak terkontrol atau memang ada faktor lain yang menyebabkan pengeluaran itu memang harus keluar sebesar itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, itu adalah pengendalian biaya teman-teman semua. Kemudian ada perencanaan keuangan, jelas ya, karena biaya operasional ini ya, dengan adanya biaya operasional ini kita maka akan mendapatkan informasi berapa biaya yang kita butuhkan, yang harus kita sediakan untuk bisa menjual sebuah produk dan menggerakkan bisnis kita. Ya, nah pasti di situ karena ada pendapatan, kemudian juga ada biaya-biaya, maka di sini kita akan melakukan secara tidak langsung kita sudah melakukan perencanaan keuangan. Ya, kita akan mengendalikan biayanya dan kita akan berusaha bagaimana cara kita bisa memenuhi target penjualan dari perusahaan. Nah, kemudian ada evaluasi kinerja. Tadi sudah sedikit saya singgung ya, yaitu terkait dengan analisis varians. Ya, untuk biasanya adalah untuk penentuan KPI kita, ya kan? KPI kita bagaimana? Nah, itu dia. Yang akhirnya berdampak kepada pengambilan keputusan. Ketika ada selisih, kemudian Anda analisis penyebab selisih itu bagaimana, ya. Kemudian
Dari hasil itu pasti akan menjadi data kita untuk mengambil keputusan dalam penyusunan anggaran periode berikutnya. Itu dia. Nah, kemudian proses penyusunannya, teman-teman, sebenarnya proses penyusunannya itu sama aja ya. Kita di sini yang pertama harus identifikasi kebutuhan operasional ya. Kalau kemarin kita identifikasi kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead pabrik. Nah, kalau ini adalah karena kita menyusun anggaran biaya produksi, berarti kita mengidentifikasi kebutuhan operasional kita kira-kira apa aja. Ya kan? Ada aktivitas apa aja. Kemudian kita estimasi biayanya. Ya, kemudian ada penentuan prioritas. Ya, prioritas kira-kira mana yang paling urgent harus kita dahulukan, ya kan? Mana yang memang harus sumber dayanya kita utamakan paling banyak di sana. Nah, seperti itu. Kemudian kita susun anggarannya. Nah, sebenarnya proses penyusunannya akan sama-sama aja, teman-teman semua. Hanya tergantung ini untuk pengeluaran apa. Nah, itu. Nah, ini klasifikasi anggaran biaya operasional, teman-teman. Jadi, ini anggaran biaya operasional yang akan kita lakukan nanti akan ada 2 jenis anggaran, yaitu ada anggaran pemasaran dan ada anggaran administrasi dan umum. Ya, ada 2 ini. Nah, anggaran pemasaran itu apa? Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa anggaran pemasaran ini itulah rencana pengeluaran kita yang berkaitan dengan pendistribusian produk dan penjualan produk, ya kan? Nah, pada intinya kita ada anggaran pemasaran ini adalah untuk mengoptimalisasi penjualan kita dan memperluas pangsa pasar dari perusahaan. Nah, ini komponennya, ya. Komponen anggaran pemasaran itu ada biaya penjualan dan ada biaya pemenuhan penjualan. Ya, akan lebih enak kalau Anda bisa mengklasifikasikannya. Karena apa? Karena kalau kita berbicara di dunia akuntansi manajemen, teman-teman, ya. Kenapa saya bilang akuntansi manajemen? Karena penganggaran itu adalah salah satu output dari akuntansi manajemen. Ya. Jadi ketika kita bisa mengklasifikasikan biayanya, jenis biayanya, di situ kita bisa sangat membantu kita untuk bisa melakukan analisis sebenarnya kontributor biaya ataupun pengeluaran terbesar kita itu karena apa? Apakah karena biaya penjualannya ataukah biaya pemenuhan penjualannya? Kalau memang dia kontributornya besar ataupun pengeluarannya sangat besar di salah satu biaya tersebut, kenapa bisa besar? Sehingga Anda tidak akan pusing-pusing untuk menganalisis biaya yang sebenarnya biaya itu aman-aman aja. Nah, ketika ada klasifikasi seperti ini, nah Anda yang nanti berada di top manajemen ataupun di middle manajemen, yang pada intinya Anda sebagai pengambil keputusan, itu pasti akan sangat mempermudah teman-teman semua. Nah, contohnya biaya penjualan, itu berarti keseluruhan aktivitas yang memang berkaitan dengan usaha kita, ya, untuk mencari dan memperoleh penjualan. Nah, itu dia. Usaha kita, apa saja sih yang bakal kita lakukan untuk bisa menjual barang kita. Itu dia. Nah, kalau biaya pemenuhan penjualan, itu berarti adalah biaya yang kita keluarkan berkaitan dengan usaha kita untuk memenuhi pesanan konsumen. Nah, sekarang coba saya tanya. Kalau misalkan saya bilang biaya penjualan, ya, misalkan kayak gini, kita mengeluarkan sampel produk. Nah, itu kan biaya kan? Karena apa? Karena kita memberikan sampel produk secara cuma-cuma supaya customer kita, ya calon customer kita bisa mencicipi misalkan. Nah, kira-kira kalau biaya sampel itu dia masuknya kemana? Biaya penjualan atau biaya pemenuhan penjualan? Masuk yang mana? Kira-kira? Biaya penjualan, Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih. Karena kenapa kok dia masuk ke biaya penjualan? Karena kita memberikan sampel itu memang dalam rangka agar customer tahu, misalkan kalau kita di F&B ya, agar tahu customer tahu rasanya dengan harapan karena tahu rasanya dan dia cocok ya, maka dia mau membeli produknya. Nah, itu logika dari biaya penjualan. Ya.
Kemudian misalkan kayak apa namanya tim sales ya, tim sales datang ke mitra-mitra ataupun ke perusahaan-perusahaan untuk presentasi kerjasama ini produk itu masuk mana? Biaya penjualan atau biaya pemenuhan penjualan? Masuk mana kira-kira? Biaya pemenuhan penjualan, Pak. Itu masuk biaya penjualan. Kenapa? Karena tim sales kita melakukan presentasi-presentasi, ya misalkan entah ke mitra-mitranya, ya kan, atau ke calon mitra dia dalam rangka memperkenalkan produknya dia. Nah, itu kan berarti agar terjadinya sebuah penjualan. Nah, itu dia. Nah, itu yang disebut dengan biaya penjualan. Semua usaha kita dalam rangka untuk bisa menjual satu produk. Gaji sales masuk mana? Biaya pemenuhan penjualan, Pak. Biaya penjualan. Karena kita butuh sales untuk bisa menjual barang kita. Nah, itu logikanya. Nah, kalau biaya pemenuhan penjualan pada intinya adalah untuk bisa memenuhi pesanan konsumen, ya. Nah, kita mengeluarkan biaya apa saja. Contohnya seperti biaya packing misalkan. Nah, itu sebenarnya biaya pemenuhan penjualan, ya. Nah, itu dia contoh simpelnya. Nah, ini ya. Nah, ini ada biaya penjualan, contohnya kayak gaji dan komisi tenaga penjualan, ada pelatihan, ada training untuk penjualan, insentif penjualan, biaya perjalanan, dan representasi berkaitan dengan untuk menjual barang kita. Nah, itu masuk ke biaya penjualan. Karena semua usaha ini kita lakukan untuk apa namanya agar bisa mendapatkan penjualan. Itu dia. Nah, kalau biaya pemenuhan penjualan kayak gini, biaya pengemasan, biaya penyimpanan dan gudang, biaya distribusi dan pengiriman, layanan purna jual, dia itu biaya pemenuhan penjualan. Yaitu dalam rangka kita bisa apa namanya memenuhi pesanan konsumen, kita butuh apa aja. Kita akan mengeluarkan apa? Kita mengemasnya, kita kirim, ya kan? Kemudian atau ibaratnya kita butuh gudang untuk bisa menyimpan agar ketika customer itu pesan kita ready stock. Nah, itu dia. Itu adalah biaya pemenuhan penjualan. Ya. Oke. Nah, Pak, ini mohon kemudian maaf. ya, silakan. Saya mau tanya, jadi kalau seandainya biaya penjualan itu lebih ke biaya yang dikeluarkan untuk sales and marketing, dan kalau pemenuhan penjualan itu lebih ke ini ya Pak ya, produksi sampai distribusi. Enggak diproduksi karena kalau produksi itu sudah ada di biaya produksi. Tapi pemenuhan Oh, baik. penjualan, jadi biaya kalau kita bicara produksi itu ada di biaya produksi. Tapi kalau kita bicara anggaran pemasaran, itu kan anggaran pemasaran itu dia ada dua, yaitu biaya penjualan sama biaya pemenuhan penjualan. Nah, di mana kalau biaya penjualan berarti adalah kita mengeluarkan apa saja untuk bisa menghasilkan sebuah penjualan, ya kan? Nah, sedangkan kalau ini biaya pemenuhan penjualan, ya, nah itu kita keluarkan dalam rangka untuk bisa memenuhi permintaan customer. Nah, misalkan kayak ada customer order, ya, jadi kalau biaya penjualan itu supaya mereka bisa order. Nah, kita akan mengeluarkan apa? Kita akan ada biaya iklan, ya kan, biar orang bisa lihat, oh menarik, saya butuh, saya beli. Nah, itu berarti biaya yang Anda keluarkan untuk menghasilkan sebuah penjualan. Nah, itulah disebut dengan biaya penjualan. Jadi misalkan, oh saya harus mengeluarkan sampel produk supaya ada yang mau beli. Nah, itu berarti dia biaya penjualan. Nah, dalam rangka untuk bisa memenuhi pesanan dari pelanggan nanti, apa yang harus saya siapkan? Ya, berarti kalau misalkan ada order masuk, berarti nanti order itu harus dikemas. Nah, itu berarti adalah dalam rangka untuk memenuhi penjualan pelanggan. Nah, ini seperti yang di sini. Nah, ini ya, untuk memenuhi pesanan konsumen. Ya kan?
Kemudian ada biaya penyimpanan dan gudang. Kenapa kok masuk? Karena adanya biaya penyimpanan dan adanya gudang itu dalam rangka sebenarnya kalau ada orderan masuk, ya, nah produk kita ready. Nah, itu dia. Jadi untuk memenuhi penjualannya, biaya distribusi dan pengiriman, ya supaya eh, customer itu pesanannya bisa kita penuhi, ya kita menyediakan apa namanya pendistribusian dan juga biaya pengirimannya. Nah, kan seperti itu. Layanan purna jual kan juga seperti itu, ya atau layanan purna jual ini kan ibaratnya kayak garansi gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ada garansi enggak? Oh, ada garansi. Oke, saya tertarik. Nah, kadang kan seperti itu kan. Nah, itu. Iya, Pak. Jadi itulah perbedaan antara biaya penjualan dan biaya pemenuhan penjualan. Nah, itu dia. Baik, Pak. Oke, siap. Ada lagi yang lain sebelum saya lanjut? Udah? Sudah. Oke. Pak. Nah, nah ini manfaat mengelola biaya penjualan dan pemenuhan penjualan ya sebenarnya sama ya, efisiensi, kemudian kita bicara kepuasan pelanggan, itu pasti ya, kepuasan pelanggan itu adalah hal utama dalam tujuan utama dari sebuah perusahaan. Karena apa? Ketika pelanggan puas ya, pelanggan puas maka yang diharapkan ada retensi pembeliannya ya, ada eh, satu customer itu akan berulang-ulang akan menggunakan layanan kita, jasa kita, atau menggunakan produk kita. Yang kemudian yang paling penting pasti adalah profitabilitas. Karena kita bisa mengefisiensikan biaya operasionalnya, ya harapannya profitabilitas kita naik, yang akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, kemudian tadi anggaran pemasaran seperti itu, nah sekarang ada anggaran biaya umum admin dan administrasi. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini sebenarnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh divisi-divisi selain divisi produksi dan divisi pemasaran. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Departemen HR, Departemen Keuangan, kemudian Direktur Utama, ya kan, misalkan Direktur Keuangan, misalkan ada divisi divisi umum, utilitas, nah itu dia. Ini ada di anggaran biaya umum dan administrasi. Ini contoh-contohnya, ya. Hampir mirip sebenarnya. Biaya gaji dan tunjangan. Jadi kayak gaji staf admin, tunjangan dan bonus, ya kan, gajinya direktur utama, nah itu masuk di biaya administrasi dan umum. Kenapa? Karena kita harus membayar gaji direksi supaya perusahaan itu tetap berjalan. Kita butuh staf supaya perusahaan itu tetap berjalan. Kita butuh sewa kantor supaya kita ada tempat untuk bekerja, ya kan? Kita butuh listrik supaya alat-alat kayak misalkan komputer, printer kita bisa berjalan. Nah, seperti itu. Biaya perjalanan representasi. Loh, Pak, kok mirip sama kayak yang di pemasaran? Tadi kan juga ada. Nah, kalau untuk yang di pemasaran tadi, biaya perjalanan dan representasi berkaitan dengan untuk kita bisa menjual produk. Nah, kalau ini biaya perjalanan dan representasi perjalanan dinas kantor, ini tujuannya selain itu. Ya, misalkan kayak ada kunjungan industri, ya kan. Kemudian ada ada harus ke luar gitu ya. Keluar dalam rangka misalkan nih pelatihan perjalanan dinas dalam rangka misalkan pelatihan sertifikasi admin atau apa. Nah, itu dia. Biaya perjalanan dan representasi. Kemudian biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini muncul dikarenakan kita membeli sebuah aset. Ya, teman-teman ada yang belum pernah dengar penyusutan enggak? Atau sudah dengar semua? Saya sudah, Pak. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau belum saya jelaskan. Kalau misalkan diem, saya anggap sudah. Jadi nggak perlu saya jelaskan. Boleh Pak dijelaskan lagi. Oke, biaya penyusutan teman-teman. Biaya penyusutan itu merupakan sebuah biaya yang muncul dikarenakan kita membeli sebuah aset, kecuali tanah. Ya, jadi kayak
Kayak kita misalkan beli gedung, kemudian kita beli mesin, kita beli alat. Nah, itu nanti akan muncul yang namanya biaya penyusutan. Apa maksudnya? Jadi secara keilmuan di akuntansi, teman-teman, ini untuk informasi tambahan saja. Secara keilmuan di akuntansi, teman-teman, ketika kita misalkan beli gedung, misalkan beli gedung 500 juta misalkan. Nah, secara akuntansi kita tidak bisa mengakui 500 juta itu di bulan ini. Kenapa? Karena kita itu harus mencatat semua transaksi yang memang bisa kita akui dan terjadi pada saat ini. Sedangkan Anda beli gedung 500 juta itu tidak habis di bulan ini kan. Nah, Anda beli gedung 500 juta itu mungkin untuk bisa sampai 20 atau 25 tahun ke depan umur ekonomisnya. Nah, secara akuntansi akhirnya kita harus mengakui bulan ini yang sudah kita nikmati berapa. Nah, itu yang disebut dengan penyusutan. Contohnya akhirnya 5 miliar, kalau misalkan umur ekonomisnya 25 tahun, berarti 5 miliar dibagi dengan 25, hasilnya berarti ketemulah biaya penyusutan per tahunnya. Kita bagi dengan 12, ketemulah biaya penyusutan per bulan. Nah, berarti selain nama lainnya biaya penyusutan adalah berapa sih jumlah manfaat yang sudah kita rasakan dari pengeluaran uang 500 juta tadi untuk membeli gedung. Jadi akan kita bebankan per bulan sampai dengan 500 juta itu habis di tahun ke-25. Itu yang disebut Tapi dengan itu kan penyusutan gedung. tetap itu kan Pak, kayak apa ya? Untuk penulisannya tetap ditulis ada asetnya, terus habis itu dikurangi setiap bulannya untuk penyusutannya kayak gitu ya Pak ya? Ya, benar Eh, sekali. saya mau tanya Pak, ini kan ada biaya biaya produksi sama biaya administrasi dan umum. Nah, tadi kan dijelaskan ada kayak mesin-mesin. Nah, mesin-mesin itu kan juga ada penyusutan. Tapi kan mesin-mesin kalau seandainya itu dipakai untuk produksi, itu termasuk biaya penyusutan di produksi kan, Pak? Bukan biaya penyusutan di administrasi dan umum. Atau gimana, Pak? Benar sekali. Jadi kalau kita bicara mesin, ya kan, seperti yang disampaikan tadi kan ada ini ya, ada mesin untuk produksi, ada mesin yang di administrasi dan umum. Ketika mesin yang ada di departemen produksi, mesin-mesin untuk produksi, dia itu penyusutan mesin, tapi penyusutan mesinnya itu masuk di biaya overhead pabrik, masuk ke biaya produksi. Nah, Baik. tapi kalau misalkan kayak misalnya ada mesin fotokopi untuk di apa namanya di kantor pusat, nah itulah yang disebut dengan biaya penyusutan mesinnya nanti ada di administrasi dan umum. Baik. Jadi itu biaya penyusutan untuk kegiatan administrasi dan umum itu ya Pak ya, di luar biaya produksi. Benar sekali. Itu. Ya, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi biaya penyusutan sifatnya seperti itu, teman-teman. Itu yang disebut dengan biaya penyusutan. Bukan teman-teman nanti yang ngitung ya. Dalam artian teman-teman manajemen, bukan teman-teman manajemen yang ngitung. Ini sudah ada bagiannya sendiri, yaitu nanti dari teman-teman akuntansi yang harus paham bagaimana cara menghitung penyusutan. Tapi teman-teman manajemen ketika tahu apa itu penyusutan, nah maka disitulah teman-teman bisa membantu dari informasi-informasi biaya tersebut bisa membantu Anda untuk bisa mengendalikan biaya dan juga mengambil keputusan yang lebih tepat. Itu dia ya. Kemudian ada biaya layanan eksternal. Nah, ini contohnya kayak biasanya tiap akhir tahun perusahaan-perusahaan yang besar itu kan dia ada audit. Nah, kemudian ada butuh konsultan, butuh survei kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Dan biaya-biaya lainnya, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan menjalankan sebuah bisnis di luar marketing dan juga di luar produksi, ya. Oke, nah ini manfaatnya teman-teman, saya rasa ya manfaatnya ya sama-sama aja ya, anggaran pemasaran berarti efisiensi pengeluaran untuk pemasaran, anggaran administrasi dan umum berarti efisiensi operasional untuk di bidang administrasi dan umum, dan lain sebagainya. Ya, jadi manfaatnya sebenarnya kalau kita bicara biaya
hampir sama semua. Kalau pemasaran yang kedua untuk dalam rangka untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar kita. Nah, kalau anggaran administrasi umum yaitu untuk memberikan dukungan. Karena apa? Mereka itu adalah fungsi-fungsi dukungan agar produk-produk itu ya, kok produk-produk agar bisnis kita itu tetap terus berjalan, usaha kita tetap terus berjalan. Nah, itu dia ya. Kemudian ada evaluasi dan penyesuaian, sama anggaran administrasi dan umum, perencanaan dan pengendalian ya. Kemudian anggaran pemasaran sama administrasi umum sama-sama untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi sebenarnya manfaatnya tidak akan jauh berbeda, teman-teman. Nah, kemudian sampai sini dulu ada mau ditanyakan enggak? Belum ada mungkin sepertinya ya. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, siap. Kalau eh, belum ada, nah kita akan lanjut ke proyeksi laba rugi. Jadi langsung saja saya jelaskan di sini. Jadi kalau kita nanti sudah menyelesaikan anggaran pemasaran dan juga anggaran administrasi dan umum, maka tahap selanjutnya kita akan menyelesaikan proyeksi laba rugi. Karena semua informasi yang kita butuhkan sudah kita dapatkan. Ya, pendapatan ada, biaya produksi ada, dan biaya operasional sudah ada. Nah, akhirnya dari situ kita bisa mengetahui apakah dari target penjualan kita dan semua rencana pengeluaran kita dalam rangka bisa memproduksi dan menjual 142.000 unit itu, ya, apakah hasilnya itu kita laba atau rugi. Kalau laba-labanya apakah sesuai dengan harapan, kalau misalkan rugi, nah berarti ada yang harus kita perbaiki. Nah, itu dia. Nah, ini adalah format anggaran laba rugi, teman-teman semua. Jadi, dari zaman saya dulu sampai sekarang, format laporan laba rugi itu seperti ini. Ya, penjualan kita kurangi dengan harga pokok penjualan, jadilah laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, jadilah laba bersih sebelum pajak. Dikurangi dengan pajak, jadilah laba bersih setelah pajak, dikurangi dengan beban bunga, jadilah laba bersih setelah pajak dan bunga. Ini dia. Nah, ini adalah format dari anggaran laba rugi ya. Jadi laba rugi pasti akan seperti ini. Kemudian nah ini ya teman-teman, prosedur dari anggaran laba rugi. Kita butuh anggaran penjualan, kita butuh anggaran produksi, kita butuh anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, ya kan, dan anggaran biaya operasional. Ketika semua itu sudah kita miliki, maka kita bisa menyusun anggaran laba rugi. Nah, itu dia. Nah, manfaatnya apa? Nah, ini dia manfaatnya. Ya, oke, teman-teman, itu adalah teori yang akan saya sampaikan terkait dengan anggaran biaya operasional dan juga anggaran laba rugi. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak, kita langsung ke proyeknya. Belum ada, Pak. Oke. Kalau gitu silakan teman-teman bisa masuk ke proyeknya ya, yaitu di anggaran biaya operasional dan laba rugi. Silakan bisa dibuka. Oke. Nah, nanti munculnya kan seperti ini ya, teman-teman. Jadi silakan dibuka. Nah, bagi teman-teman yang sudah buka, oke, ada yang masih belum? Kalau belum, saya tunggu. Sudah, Pak. Oke, sip. Oke, teman-teman. Nah, ini ya, seperti yang bisa teman-teman lihat ya, di sini kita sudah mendapatkan informasi ya. Di sini adalah informasi untuk menyusun anggaran pemasaran, yang sebelahnya adalah dalam rangka untuk menyusun
biaya administrasi dan umum. Jadi ini saya buat sesimpel mungkin, setidaknya yang saya harapkan adalah teman-teman paham konsepnya. Ya, jadi nanti ketika di lapangan teman-teman harus menyusun, maka teman-teman setidaknya sudah tahu langkah-langkah yang harus saya lakukan apa saja. Nah, itu dia. Oke, di sini kita sudah dapat informasi terkait dengan karyawannya untuk divisi pemasaran. Ada manajer pemasaran, staf pemasaran, wiraniaga atau salesnya, ada supervisor, ada administrasi. Jumlah orangnya juga sudah ada dan juga sudah ada gaji per orang per bulan. Ya, nah ternyata di perusahaan juga menerapkan yang namanya ada biaya komisi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, mungkin biaya komisi ini biasanya didasarkan oleh capaian dari target penjualannya. Nah, komisi untuk wiraniaga adalah Rp40 per piece, SPV 50, manajer 65. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada biaya-biaya nih. Biaya-biaya lain berkaitan dengan pemasaran, ya, ada biaya iklan, yang dimana biaya iklan itu persatuannya itu adalah Rp100.000, ya. Persatuannya itu ini satuannya, ya. Nah, ini ada bulan, unit, nah dan lain sebagainya. Ya, biaya-biaya berarti biaya iklan ada 100.000 per bulan. Ada biaya pengepakan 500 per unit. Biaya transportasi per salesnya. Penyusutan gedung per tahun. Per tahun untuk penyusutan. Kemudian ada biaya listrik, air, telepon per bulan. Nah, kemudian di sini juga ada data dari anggaran penjualan. Nah, itu karena kita butuh data dari anggaran penjualan. Nah, kalau sudah kita fokus di anggaran pemasaran ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, kemudian kita masuk ke bagian anggaran pemasaran. Apa maksudnya ini? Nah, di atas saya sediakan untuk tabel kita menghitung secara per tahun kita butuhnya gimana. Nah, yang di bawah ini adalah rinciannya, yaitu bagaimana untuk kira-kira prediksi pengeluaran kita per bulannya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan manajer Anda tanya, kira-kira target pengeluaran target prediksi pengeluaran operasional kita untuk marketing berapa? Nah, setahun akan seperti ini, Pak. Nah, ya kan? Nah, terus bulanannya gimana? Nah, kalau rincian per bulannya ada di sini, Pak. Nah, itu dia. Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi, harapannya seperti itu. Karena konsep anggaran pada intinya bagi saya adalah sebisa mungkin, sedetail mungkin. Ya, agar rincian-rincian informasi itu bisa tersampaikan semua, sehingga manajemen akan menjadi jauh lebih mudah dalam pengambilan keputusan dan lebih tepat sasaran tentunya. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, dalam keilmuan kita di akuntansi manajemen, yang salah satu outputnya adalah anggaran ini, pemisahan klasifikasi biaya itu sangat penting, teman-teman, dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Tadi sudah kayak contohnya kayak biaya penjualan dan biaya pemenuhan penjualan. Yang lebih umum lagi ada yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Kenapa? Apa tujuannya? Karena kita pengen tahu, ya, sebenarnya biaya mana yang dia itu akan akan tetap sejumlah itu, tidak peduli saya produksi atau tidak sama sekali, dan saya harus tetap mengeluarkan uang itu. Berapa besarnya? Kemudian biaya variabel. Biaya apa saja yang sekiranya dia itu akan berubah ya sesuai dengan tingkat aktivitas di divisi pemasaran. Itu dia. Ya. Jadi contoh simpelnya juga saya biasanya menyampaikan seperti ini. Kalau kita misalkan dapat gaji 3.500.000 per bulan dan sudah pasti kita akan mengeluarkan 1.500.000 untuk misalkan entah itu kontrak rumah kayak dan lain sebagainya, maka 1.500.000 ini dalam artiannya kan saya tidak peduli gaji dia tidak peduli gaji Anda berapa, 1.500.000 tetap harus Anda bayar. Misalkan Anda pindah kerja, ya Anda cuma dapat gaji 2.500.000, nggak peduli, 1.500.000 tetap harus keluar. Itulah yang disebut dengan biaya tetap.
Dia tidak peduli total pendapatan Anda berapa, pokoknya tagihannya tetap segitu. Kalau di perusahaan, contohnya itu kita bisa bicara kayak misalkan kita sewa gedung, ya, sewa gedung, ya kan yang punya gedung tidak peduli gedung itu Anda pakai atau tidak, Anda mau makainya kayak gimana, terserah. Pokoknya sewanya tetap segitu. Contoh simpelnya lagi, kayak misalkan kos, ya Anda bayar kos misalkan langsung setahun, atau paling gampangnya ini, kontrak rumah setahun, bayar 20 juta. Yang punya rumah nggak peduli, mau Anda tempati cuma 10 bulan, mau Anda tempati 2 bulan, mau Anda tempatin 12 bulan, mau tiap hari atau cuma 2 minggu sekali, nggak peduli. Pokoknya biaya sewanya tetap segitu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari biaya tetap. Dia itu buta dan dia itu tuli. Nggak ngurus Anda rugi, nggak ngurus Anda laba, tagihannya akan tetap muncul segitu. Ya. Nah, kemudian kalau biaya variabel, nah ini paling enak ya. Ibaratnya paling simpel itu kayak gini. Berapa habisnya biaya makan saya di warteg misalkan? Ya, tergantung Anda ngambilnya lauknya apa aja. Ya kan seperti itu. Kalau saya cuma makan nasi sama telur misalkan 8.000. Kalau saya nasi telur ayam misalkan 13.000, misalkan seperti itu. Kalau saya ngambil nasi telur ayam sayur 15.000. Itu yang disebut dengan biaya variabel. Yaitu besaran biayanya itu tergantung dengan aktivitas kita. Nah, kita akan memisahkan ini. Nah, dalam rangka apa? Supaya kita tahu, berapa jumlah biaya tetap kita, berapa jumlah biaya variabel kita. Nah, itu dia. Dalam rangka untuk perencanaan pengendalian dan evaluasi, pemisahan ini akan sangat membantu, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya coba tanya, gaji manajer pemasaran tetap atau variabel? Tetap. Tetap, betul sekali. Gaji staf pemasaran? Tetap. Oke, good. Tetap. Gaji wiraniaga? Tetap. Masuk Oke, siap. Gaji supervisor? Tetap. Tetap. Oke, komisi manajer? Biaya variabel. Good. Berarti semua komisi bakal variabel. Biaya iklan? Tetap. Tetap, Pak. Di case ini dia tetap. Biaya pengepakan? Variabel. Variabel, karena pengepakan akan tergantung dengan berapa jumlah unit yang kita jual. Biaya transportasi? Variabel. Variabel, Pak. Di sini, case ini tetap. Kenapa? Karena di soal, case-nya adalah biaya transportasi 30.000 per wiraniaga. Jadi tidak ada keterangan yang menyebutkan perwira niaga per sekali jalan, tidak ada. Dia cuma menyebutkan biaya transportasi 30.000 per wiraniaga. Ya, berarti per bulannya dia itu dikasih sangu cuma 30.000 untuk biaya transportasi. Nah, itu dia. Nah, dia loh. Tapi biasanya kan variabel. Yes. Dia bisa jadi variabel jika memang 30.000 itu dikeluarkan per wiraniaga dan per sekali jalan. Maka akan tergantung selama 1 bulan berapa kali dia jalan. Nah, kan seperti itu. Ya. Oke. Penyusutan? Tetap. Tetap. Oke. Berarti penyusutan semua tetap. Biaya listrik air telepon? Tetap. Tetap. Di kasus ini dia tetap. Nah, tapi biasanya kalau di lapangan itu mayoritas biaya listrik itu sekarang adalah biaya variabel karena kan tergantung pemakaian. Kalau zaman dulu, kalau misalkan masih ada perusahaan-perusahaan yang pakai pakai yang bukan token, ya yang lama, itu dia pasti masuk ke biaya semi variabel. Karena dalam satu biaya ada unsur tetap dan ada unsur variabelnya. Pernah dengar biaya abonemen? Pernah, Pak. Nah, biaya abonemen Bener, Pak. pernah ya. Nah, biaya abonemen itu kan ibaratnya kayak biaya administrasi.
kita pakai listrik selama 1 bulan berapa banyak pun, atau bahkan rumah Anda tinggal sebulan dan Anda pakai listrik sama sekali, biaya abonemen itu kan tetap keluar, tetap ditagihkan. Nah, itu dia. Itu adalah unsur tetap dari biaya semi variabel. Kemudian unsur variabelnya apa? Ya penggunaan kWh meter kita per sebulannya berapa jumlahnya. Nah, itu dia. Oke. Nah, teman-teman, nah ini adalah berarti penerapan lokasinya ya, yaitu lokasinya biaya-biaya itu ada di biaya tetap atau ada di biaya variabel ya. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman bisa isikan ya, isikan berkaitan dengan berapa nominalnya. Kita contohkan satu aja. Gaji manajer pemasaran, berapa tulisnya? Kalau berdasarkan soal. 3 juta, 3 Pak, karena juta. cuma 1 orang jumlahnya. 3 juta itu apa? Per apa itu? Per gaji per Per orang per 1 bulan. orang Per orang dan per bulan. per bulan. Ingat, Ya. ingat yang saya sampaikan tadi, tabel atas ini adalah per tahun. Oh, baik, Pak. Jadi dikali 1 tahun ya, Pak ya? 12 deh, Pak. Yes, Dikali 12. benar sekali. Berarti 3 juta dikali dengan 12. Itulah gaji manajer pemasarannya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan ini, ya nanti di bagian total ini tinggal biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Ya, kemudian tinggal tarik aja. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau sudah, nah nanti silahkan. Berarti untuk rincian per bulannya bagaimana? Nah, tadi kan karena dia biaya tetap, otomatis untuk kita pisahkan ke per bulannya kan akan jauh lebih mudah. Gimana caranya? Kalau ini kan Gimana, Pak? kita Gimana, setahun. Pak? Yang atas ini kan kita setahunkan. Ya, Kalau yang bawah ini kan menjadi per bulan. Berarti gimana caranya? bagi aja 12, Pak. Bagi 12, Pak. Nah, cuman gitu aja. Ya, jadi nggak ribet-ribet. Jadi tinggal ini, Baik, Pak. jangan lupa dipager iki. F4. Nah, kemudian kita bagi dengan 12 ya. Kemudian Anda tarik. Nah, sudah. Nah, ini pada intinya ketika di total dia itu haruslah sama dengan yang di tabel atas. Nah, yes. Jadi kalau yang biaya tetap ini enak. Kenapa? Karena selalu pengalinya adalah jumlah bulannya. Nah, yang komisi dan biaya pengepakan yang variabel. Nah, ini biaya variabel itu ingat, dia itu mengikuti aktivitasnya. Nah, silakan teman-teman bisa coba ya. Silakan bisa dicoba terlebih dahulu. Nanti setelah teman-teman coba sudah selesai misalkan yang di setahunnya ini, nah nanti baru kita bahas bareng. Yuk, silakan bisa dilanjutkan. Pak, maaf Baik, Pak. Pak. Kalau untuk Ya. staf pemasaran berarti dikali jumlah orangnya ya, Pak? Betul sekali, ya. Karena kan ini staf pemasarannya ada 4 dan 1.500.000 itu adalah per orang per bulan. Nah, otomatis kalau Anda cuma 1.500.000 dikalikan dengan 12, ya itu adalah untuk membayar staf pemasaran 1 orang dalam 1 tahun. Tapi kan ada 4, berarti harus juga dikalikan dengan jumlah pegawainya berapa. Jadi jangan lupa. Terus ada satu lagi di sini teman-teman, ya di template itu saya sempat miss di sini ada gaji supervisor ya. Nah ini ada administrasi belum saya inputkan. Jadi tolong diinputkan di template-nya teman-teman, ya. Jadi tinggal apa? Nah ini tinggal di ini aja ya. Gaji supervisor ya, Pak, sesuai dengan urutannya. Betul sekali. Jadi tinggal insert aja. Nah di sini tinggal ditambahkan gaji administrasi gitu aja ya. Nah, jadi saya bikin template-nya ada yang miss. Nah, saya minta tolong teman-teman bisa ditambahkan. Kalau sudah ditambahkan, nanti jangan lupa yang di per bulannya ini juga ditambahkan gaji administrasi juga. Itu ya. Nah, itu tambahan dari saya. Oke, teman-teman silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu yang setahunan ini ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan pemahamannya masing-masing, nanti kita bahas bareng. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai yang setahunnya.
Izin bertanya, Pak. Biaya tetapnya tadi dari mana ya, Pak? Biaya tetap ya. Biaya tetap maksudnya biayanya apa? Biaya tetapnya apa aja atau gimana? Biaya tetapnya itu diperolehnya dari mana? Oke, biaya tetap ya. Jadi biaya tetapnya itu teman-teman ya sebentar. Nah ini ya. Biaya tetapnya itu, nah ini ya. Biaya tetap 36 juta ini didapat dari mana? Nah, itu adalah dari ini karena biayanya gaji manajer pemasaran. Kita lihat di soal ya, gaji manajer pemasaran adalah 3 juta per orang per bulan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, tabel yang atas ini adalah kita setahunkan. Ya, ketika informasinya itu adalah per orang dan per bulan, maka 3 juta ini kan untuk satu orang dan untuk satu bulan. Nah, karena setahun, maka dalam satu tahun ada 12 bulan. Sehingga 3 juta kalikan dengan 12 bulan. Ketemulah 36 juta. Nah, itu dia. Pak, mohon maaf untuk PAL, PAP, KP, CP, CPW itu apa ya, Pak? Oh, itu kemarin Terus kita, ya, terus gimana? Lanjut aja. terus ini kan ada biaya variabel nih, komisi Mm, manajer. Nah, mm, di komisi ini kan biaya komisi manajer kan 65. Ini mm. 65 dikalikan berapa ya, Pak ya? Per piecesnya berapa ya, Pak ya? Oke, Atau gimana, Pak? terima kasih pertanyaannya. Jadi, PAL, PAP, KP, CPP, CPW ini kan dari anggaran penjualan kita ya yang per bulan yang sudah teman-teman apa namanya susun di pertemuan pertama dan kedua seingat saya ya. Nah, Ya. itu jadi nah ini saya masukkan di sini. Jadi kan kita biar tahu secara total berapa unit yang harus kita jual per bulannya. Oh, baik, Pak. Nah, kemudian ada 142.000 itu berarti adalah total selama setahun, ya kan? Nah, dikarenakan Oh, yang ya, Pak. karena di tabel awal yang komisi manajer ini kita adalah kolom tabel ini adalah sekitar setahun kan, maka kita akan melihat ya komisinya 142 kali RP itu ya, Pak? dikalikan Ya, 65 ya. dikali 65 ya. Ya, benar sekali. Itulah yang Anda Oh, masukkan baik, Pak. di komisi manajer. Baik, Pak. Terima kasih. Siap. Ya, sama-sama. Pak, gimana boleh diulang, Pak, yang biaya variabel komisi manajer, Pak? Maaf. Boleh. Jadi gini, sekali lagi teman-teman, ketika kita bicara biaya variabel itu pasti ada penggerak aktivitasnya. Pasti ada penggerak biayanya. Nah, biasanya komisi itu kita berikan atas pencapaian penjualan. Nah, di bawah ini teman-teman sudah bisa melihat sebenarnya kita cukup fokus ke data yang ini aja. Nah, karena kita tidak membuat anggaran per produknya, tapi kita buat secara total aja. Ya. Nah, di sini ada kita kelihatan bahwa berapa target penjualan kita per bulan. Ya kan? Nah, dari situ maka kita akhirnya bisa menghitung. Kalau disetahunkan, berarti kan 142.000. Berarti dari 142.000 unit yang akan target dijual, ya per unitnya dia akan mendapatkan Rp65. Sehingga cara mencari biaya komisinya berarti adalah 65 kita kalikan dengan berapa? 65 dikali 142.000. Setahun Yes, itu, Pak. betul sekali. Jadi yang setahunnya langsung Anda kalikan dengan 65 dikalikan dengan 142.000. Tapi ketika nanti yang di tabel di bawah, jangan sampai Anda membuatnya 142.000 dibagi 12. Pasti salah. Karena apa? Dia biaya variabel. Per bulannya Anda akan mengikuti ini. Jadi yang cuman dari tahunan kita buat per bulan itu dibagi 12 itu hanya biaya tetap saja. Untuk biaya variabel kita tetap harus mengikuti tingkat aktivitasnya. Yang dimana di sini tingkat aktivitasnya komisi adalah berdasarkan penjualannya.
Seperti itu ya. Permisi Pak Ditya, saya mau tanya. Ya, silakan. Berarti kayak biaya pengepakan itu sama kayak yang komisi itu ya Pak ya, 142.000 total dari setahunnya, dari anggaran Hmm. penjualannya dikali biaya pengepakannya kan 500 per satu unit gitu ya Pak ya. Ya, biaya pengepakannya berarti nanti kita harus melihat dari soalnya ya, dari soalnya dia itu berapa per unitnya. Nah, kita kalikan dengan total unit yang terjual. Benar sekali. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf Pak, untuk total ini Ya, gimana ya Pak ya? Untuk yang total yang mana? total yang samping itu. Total yang Yang samping. samping ini. Ah, Ya, nah, itu tinggal ini aja. Tinggal biaya tetap tinggal sama di dengan aja. tinggal biaya tetap tambah biaya variabel gitu aja. Jadi terus nanti Oh, tinggal baik Pak. di tinggal di apa? Tinggal ditarik biar nanti teman-teman nggak satu persatu. Jadi langsung tinggal tarik aja. Baik Pak. Oke. Keterangan biaya tetap itu ada yang di tabel bawahnya itu ya, Pak? Bukan. Mana? Yang Totalnya. Nih. tabel bawah Januari sampai Desember itu keterangan dari Hah? tabel yang atas. Iya, Ya, apa bukan? keterangan ini sama. Nah, dari sini urutannya sama. Jadi dia hanya ingin memperinci biaya yang sudah kita setahunkan ini per bulannya bagaimana. Itu aja. Jadi secara total akan sama. Ada yang sudah sampai di sini. Total yang untuk setahun sudah ada. Jadi totalnya nanti biaya tetap itu Sudah sama Pak. dengan totalnya ya, Pak? Yes, sama. Jadi total biaya tetap sama biaya variabel. Jadi totalnya nanti sama dengan ini. Iya. Kalau misalkan gaji Hmm, manajer pemasaran, berarti total gaji manajer pemasaran yang di bawah ini dia akan sama dengan total gaji manajer pemasaran yang di atas. Seperti itu. baik Pak. Oke. Ada yang sudah sampai yang paling ini, totalnya yang untuk setahun sudah ada. Sudah Pak, saya. Sudah Berapa? Pak, Tiga tiga nol dua lima 250 nol 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 nol. 00. Iya, Oke, benar gak Pak? betul. Betul. 330.250.000 rupiah. Nah, Iya. Akhirnya sekarang benar juga. sekarang kalau misalkan teman-teman sudah selesai yang setahun, silakan bisa dilanjutkan ke yang per bulan. Ini nanti Baik Pak. hasil hasil akhirnya itu harus juga sama. 330, 250 ini harus sama. Jumlahnya harus segitu.
Ini salah. Ctrl Z. Ini gaji supervisor, gaji admin, gaji head. Pak Ditya, Yes, Pak mau tanya, Pak. gimana? Untuk yang per bulan, Hmm? untuk yang per bulan itu, ini kan rumusnya yang total di atas dibagi aja 12 kan, Pak? Yang di, Um, nah, untuk yang komisi, itu sama hmm. juga nggak Pak kayak gitu? Beda. Hasilnya oh beda, Udah. Kalau yang kita bagi 12 itu kalau dia itu tetap. biaya tetap Oke. aja. Karena kan berarti kan per bulannya pengeluarannya kan selalu sama. Nah, Betul. sedangkan kalau kita bicara komisi manajer, ya komisi manajer ini kan jumlah target penjualan per bulannya kan beda-beda. Ya, betul. Nah, otomatis per bulannya kita harus menghitungnya secara manual, yaitu misalkan nih untuk biaya komisi manajer Rp65 kan per unitnya. Berarti untuk Januari berapa? Berarti 65 ya. 65 kita kalikan dengan 14.200. Nah, inilah yang untuk bulan Januari yang akan Anda masukkan di sini komisi manajer. Nah, nanti yang Februarinya nah akan mengikuti lagi. Nah, ini karena sama 14.200, nah berarti kan otomatis ini sama kan pastinya kan? Nah, jadi nanti ini tinggal diginikan aja. Yang 65-nya jangan lupa kita pagar. Nah, itu ya. Kemudian nanti tinggal ditarik aja. Nah, sudah ketemu tuh nominal-nominalnya. Nanti ini, yang ini tinggal nanti Bapak Ibu sama dengan sama ini gitu aja seterusnya. Jadi biar nggak apa namanya nggak ribet bolak-balik ngitung. Jadi sekali ngitung nanti tinggal sama dengan aja. Untuk semua biaya variabel ya, Pak. Ya, yang variabel pasti akan seperti itu. Sama yang pengepakan juga akan seperti itu, Pak. Benar sekali. Ngikutin tabel itu ya, Pak, dari Januari sampai Desember. Yes, betul sekali. Karena dia penggerak biayanya karena ada penjualan itu tadi. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, Pak, sama-sama. makasih Pak. Oke. Permisi Pak, izin bertanya. Berarti untuk yang biaya komisi SPV juga sama ya Pak? Dikali sama yang per bulannya juga? Yang komisi SPV sama. Jadi yang komisi-komisi kayak komisi manajer, wiraniaga, SPV yang pada intinya dia biaya variabel sama. Dia itu per bulannya.
Baik, Ada Pak. Terima kasih. target penjualan per bulanan. Oke, sama-sama. Pak Ditya mau tanya, Pak. Kalau untuk biaya pengepakan per bulan berarti satuannya itu dikali total anggaran penjualan ya, Pak? Ya, betul. Jadi tinggal dari 500 rupiah per unit Rp500 dikalikan dengan yang Januari berapa, yang Februari berapa, dan 14.200. seterusnya sampai Sama Desember. seperti komisi ya, Pak? Sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Aditya, maaf bisa diulang yang komisi, Pak. Saya ketinggalan tadi. Bagaimana? Bisa diulang yang hitung komisi, Pak. Saya ketinggalan tadi. Oke, yang apa? Yang per tahunnya atau yang bulannya? Per bulan, Pak. Yang per bulan. Oke, yang komisi ya sekali lagi dikarenakan komisi ini dia sifatnya biaya variabel ya, otomatis tidak bisa sama seperti di biaya tetap yang tinggal kita bagi 12. Dia pasti ada penggerak biayanya. Ya, penggerak biayanya muncul, komisi itu pasti berdasarkan target penjualannya. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu biar nanti tahu cara menghitungnya. Nah, contohnya adalah biaya komisi manajer 65 ya. Dia biaya komisi manajer 65. Nah, kita harus melihat dari 65 ini adalah komisi per unitnya. Nah, kemudian di bulan Januari berapa target penjualannya ditargetkan? Yaitu 14.200. Akhirnya seperti ini. Nah, itu untuk yang Januarinya. Nanti tinggal di F4 ya, biar dia datanya kekunci, kemudian tinggal Ibu tarik ke bawah saja. Nah, angka-angka inilah yang nanti tinggal Ibu tuliskan di anggaran pemasaran. Misalkan untuk yang Januarinya sama dengan 923. Nanti yang Februarinya juga sama dengan 923 dan seterusnya. Untuk komisi wiraniaga caranya sama, SPV wiraniaga sama, biaya pengepakan juga caranya sama. Seperti itu. Baik, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, kalau untuk biaya penyusutan sampai biaya listrik, biaya penyusutan itu dia udah nggak dibagi 12 lagi ya, Pak? Oh, dibagi 12 dong, karena Tetap kan kalau dibagi kita 12 ya? lihat, karena kalau Oh iya, kita mintanya lihat per tahun. soalnya, yes, 10 juta itu adalah per tahun. Jadi kita bagi dengan 12. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Kalau Pak Ditya izin tanya deh Pak. Oke, silakan Pak. Pak, kalau gaji administrasi untuk per bulannya gimana Pak? Boleh tolong dijelasin Pak? Kalau gaji administrasi, dikarenakan gaji administrasi ini kan jumlah per bulannya sama, ya. Jadi kan gaji administrasi itu tetap kan jumlah yang kita bayarkan adalah sebesar 600.000 per orang per bulan. Nah, kalau misalkan kita setahunkan, berarti kan 600.000 kita kalikan 2 dikalikan 12. Nah, berarti kalau misalkan nanti kita
ubah menjadi per bulan, ya tinggal dibagi 12 aja. Jadi semua yang ada di unsur biaya tetap ini Pak, ya, semua yang unsurnya ada di biaya tetap itu untuk kita rubah menjadi per bulan itu tinggal kita bagi 12. Yang sedikit tricky itu adalah di biaya variabel, karena biaya variabel pasti ada penggerak biayanya itu muncul karena apa? Biaya komisi muncul karena apa? Karena adanya penjualan. Berarti nanti pengalinya adalah penjualan. Nah, seperti itu. Baik, Pak Dutra, makasih. Sama-sama. Pak Aditya, berarti hasilnya itu harus sama dengan atas ya, Pak? 33025 masih ke mute, Pak. Ya, pasti sama, Bu. Ya, jadi pasti sama yaitu 330.250.000 rupiah. Pasti sama. Makasih, Pak. Oke, sudah. Ibunya Sudah, sudah? Pak. Sama. Udah, Sama hasilnya, sama. Pak. Wah, Atas sama bawah. mantap. Ya. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal dilanjutkan di anggaran administrasi dan umum. Caranya ini saya buat lebih simpel karena apa? Karena di anggaran pemasaran harapan saya teman-teman sudah bisa memahami terkait dengan bagaimana terkait dengan kita memperlakukan biaya tetap, bagaimana kita memperlakukan biaya variabel. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di administrasi dan umum, jadi eh, kita fokus dulu ke administrasi dan umum, nanti ada waktu untuk melanjutkan lagi ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada staf administrasi dan umum, manajer dan direktur. Gaji per orang per bulan sekian. Sudah kelihatan dia biaya. Tetap. Oke. Nah, kemudian di sini ada sewa kendaraan sampai biaya administrasi lainnya. Dia ini adalah biaya-biaya per tahun. Berarti dia biaya. Tetap. Tetap. Nah, ya. Itu dia. Jadi yang administrasi dan umum memang saya buat tetap semua. Jadi nanti untuk caranya sama. Kalau biaya tetap, nanti totalnya bagaimana? Ini yang di atas ini setahun ya. Kemudian untuk yang di bawah ini adalah per bulannya. Karena semua biaya tetap berarti untuk yang per bulannya tinggal semuanya dibagi dengan 12. Silakan bisa dilanjutkan. Jadi memang yang administrasi dan umum saya buat lebih lebih simpel. Pada intinya saya hanya butuh teman-teman paham bagaimana memperlakukan biaya tetap, bagaimana memperlakukan biaya variabel, bagaimana cara menghitungnya, dan kemudian bagaimana menyajikan detail per bulannya. Nah, karena ini biaya tetap, semua yang administrasi dan umum, ya berarti tinggal bagi 12 saja untuk yang di tabel bawahnya. Nah, itu dia. Monggo bisa dilanjutkan. Yang belum selesai anggaran pemasaran bisa diselesaikan dulu ya. Kita ada waktu kurang lebih di sini masih ada 30 menit lagi ya. Jadi nanti jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengerjaannya di anggaran pemasaran atau di administrasi umum, saya standby. Permisi, Pak. Oke, Jadi gimana? yang apa? Yang di anggaran administrasi dan umum dari yang staf sampai ke biaya administrasi lainnya itu tetap semua ya, Pak ya? Termasuk biaya tetap semua ya, Pak ya? Tetap semua, karena di sini kan saya buat simple aja. Jadi di sini ada gaji gaji staff, gaji manajer, gaji direktur, dia kan per bulannya sama, ya kan? Otomatis dia tetap. Nah, yang kemudian biaya-biaya lainnya ini saya buat biaya-biaya per tahun. Berarti kan kalau per tahun berarti bisa dikatakan asumsi per bulannya itu adalah sama. Seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.
Permisi, Pak. Untuk anggaran administrasi dan umum berarti totalnya yang gaji staf administrasi dan umum itu dikali 4 dibagi 12. Untuk yang ini ya, betul. Iya. Yang administrasi, staf administrasi dan umum benar. Jadi 1,5 juta kalikan 4 kalikan dengan 12, betul. Yang sewa kendaraan legalitas itu. Yang gimana? Yang sewa kendaraan itu nggak usah dikali 12. Sewa kendaraan nggak perlu. Sewa kendaraan itu kan dia sudah dalam setahun, berarti langsung tulis angkanya aja. Jadi yang biaya per tahun itu tinggal langsung tulis angkanya aja, tidak perlu dikalikan 12 lagi. Karena biaya-biaya itu sudah dihitung secara langsung setahun kita mengeluarkan sekian. Karena tidak ada ketentuannya per bulannya bagaimana, berarti kita asumsikan semua biayanya itu adalah per bulannya sama. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, totalnya 153 juta ya, Pak. 100 berapa? Hasil atas. Hasil atas. Oh, yang Yang gaji setahun. staf, gaji manajer, iya. Oh, yang setahunnya. Yang setahunnya tadi berapa ibunya? 153, Pak. 153 enggak dong? 72 516. juta. Untuk yang gaji staf administrasi dan umumnya aja. Atau semuanya? Kalau untuk gaji staf administrasi dan umum dia 72 juta. Total all 516 juta kan, Pak? 516 juta itu total all-nya. All. Betul sekali, Bu. Oke. Betul. Sudah, Pak. Oke, sudah semua. Administrasi dan Kayaknya umum juga udah. sudah. Oke, Bu Ya, Erna Pak. sudah. Sudah juga. Yang lainnya sudah? Pak. Oke. Yang lainnya? Masih ada yang belum? Belum, Pak. Oke. Apa nanti yang laba rugi itu kita harus bareng-bareng karena kalau yang laba rugi itu eh, apa namanya? Kita harus dalam artian cukup cukup akuntansi banget di laba ruginya. Jadi biar saya tidak mengulang-ulang kita bareng-bareng. Kalau misalkan teman-teman misalkan masih banyak yang belum selesai untuk anggaran pemasaran dan juga anggaran administrasi umumnya, nanti ketika waktunya misalkan terlalu mepet bisa kita lanjutkan di minggu depan untuk anggaran laba ruginya. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang sebentar. Yang bulanan itu jumlahnya dibagi 12 ya, Pak ya? Untuk yang Hasilnya. mana itu? Yang anggaran administrasi dan umum, Pak. Ya, Yang anggaran bulanan. administrasi dan umum karena dia biaya tetap semua, otomatis untuk per bulannya tinggal dibagi 12 semuanya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Pak, untuk hasil yang atas sama bawah itu pasti sama ya, Pak? Pasti sama. Jadi kalau yang di administrasi dan umum itu kan 516 juta. Otomatis yang di total yang di atas sama yang di bawah itu 516 juta. Pasti akan sama karena yang di bawah tabel bawah itu dia itu hanya memperdetail aja. Jadi secara total tidak akan merubah angkanya. Hanya merubah angka kita hanya memperdetail dari total setahun segitu per bulannya berapa. Jadi angkanya pasti akan sama. Izin bertanya, Pak. Yang tabel bawah di anggaran administrasi dan umum, yang gaji staf admin itu totalnya tinggal di sum aja atau gimana, Pak? Maksudnya totalnya yang 72 juta itu. Yang bawah, Oh, yang bawah, yang staf tabel bawah. administrasi dan umum, ya Iya, 516 juta, pasti sama. itu total yang per bulannya di sum atau Hmm? gimana, Pak? Oh ya, total per bulannya di sum. Jadi kita tahu total pengeluaran kita secara keseluruhan berapa, ya kan? Kemudian secara setahunnya berapa. Permisi, Pak, mau tanya. Ya, silakan. Untuk anggaran administrasi umum yang tabel bawah, itu yang Hmm. biaya sewa kendaraan kan per tahun ya? Itu berarti dibagi Hmm. 12 atau gimana, Pak? Iya, tinggal bagi 12 itu yang yang sewa kendaraan kan? Kan dia kan Iya, setahunnya 35 juta ya. Nah, iya. otomatis nanti dia per apa untuk yang per bulannya tinggal dibagi 12 aja. Semuanya berlaku seperti itu kok. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Ditya, mohon maaf. Ya, gimana? Ini udah tadi saya agak kesusahan sinyal. Ini sudah sampai proyeksi laba rugi ya, Pak? Belum. Jadi karena
teman-teman masih ada yang belum menyelesaikan untuk anggaran pemasaran sama administrasi dan umum, jadi yang koreksi laba ruginya masih belum saya lanjut. Oh, Jadi baik. saya nunggu semuanya selesai, tapi karena ini juga ternyata jam sudah menunjukkan sudah hampir jam 9, sepertinya untuk koreksi laba rugi akan kita bahas di minggu depan. Baik, Pak. Ini Pak. Oke, oke, sudah mau jam 9 ya teman-teman. Mungkin itu materi yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan anggaran pemasaran dan juga anggaran biaya administrasi dan umum. Jadi nanti setelah, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah semua biaya itu sudah kita selesaikan, kita baru bisa mengerjakan proyeksi laba rugi. Nah itu, oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi nanti teman-teman yang belum selesai bisa diselesaikan. Untuk yang biaya pemasaran seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan untuk yang administrasi umum karena dia itu semuanya biaya tetap, jadi nanti tinggal dibagi 12 aja. Seperti itu ya untuk yang per bulannya. Oke, saya rasa itu dari saya kembalikan ke Mbak Elisia, silahkan Mbak. Baik, terima kasih Pak Ditya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat buat mengerjakannya ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum mengerjakan atau belum sama sekali mengerjakannya, sudah saya share atas nama siapa saja di grup. Mohon untuk diselesaikan sebelum pertemuan ke-7 berakhir ataupun sebelum UAS dilaksanakan. Ya. Itu tadi dengan catatan ya, apa yang di-share sama Mbak Elisha itu adalah nama-nama yang belum pernah login sama sekali di project, ya. Jadi saya masih belum melihat detail ke akun-akun yang lainnya. Jadi nanti bisa saja list itu bisa jadi bertambah ketika sudah saya cek lagi lebih detail lagi, seperti itu. Jadi itu saya cek berdasarkan dikarenakan dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir, nama-nama itu saya tidak melihat ada emailnya di projectnya. Berarti kan bisa dikatakan dia belum pernah login ke projectnya. Seperti itu. Jadi saya harap bisa menjadi perhatian teman-teman karena ini adalah kita base-nya by project ya, otomatis nilai itu tergantung sampai mana project Anda dan apakah Anda mengerjakannya dengan benar. Kemudian juga pasti berkaitan dengan kehadiran juga. Nah, itu karena itu apa namanya? Kehadiran juga penting. Oh ya, mau ngomong kehadiran, sorry Mbak Elisha ya, saya potong. Oh iya Saya Pak, coba monggo. saya absen lagi. Tadi kan mungkin ketika saya absen ada yang masih apa namanya belum hadir atau bagaimana. Takutnya hadir, tapi karena tidak saya absen ulang, malah jadinya. Oke, saya absen ulang yang akuntansi dulu ya. Yang akuntansi dulu. Ini tadi Dewi Ari ada enggak? Tetap tidak ada. Natania Nur Isa ada? Tidak ada. Nur Malasari ada? Tidak ada juga. Siti Istihara? Tidak ada juga. Terus Trisna? Hadir, Oke. Pak. Maaf Oh, tadi di ini jalan. yang siapa? Ini yang siapa ini? Trisna. Trisna Oh, Via, Trisna. Pak. Oke. Bentar. Oke. Saya ulangi lagi harusnya. Karena tadi apa namanya agak telat menjawabnya, jadi tadi sudah ke save. Oke, Mbak Trisna hadir. Oke, saya proses. Kemudian sekarang saya absen ulang untuk teman-teman yang dari manajemen. Jadi siap-siap mic-nya ya, karena kalau kelamaan biasanya langsung saya klik save. Nah nanti saya harus ngulang lagi kalau misalkan tiba-tiba ada yang nyautnya terlambat. Oke, Oke, Adi Firmansyah. Oh, tidak pernah hadir sepertinya ya. Oke, kemudian Ataya
Tidak ada, tetap. Atisya, tidak ada. Dinda Siva, Feni Arum, Hafifa, Inanda. Mohon maaf Pak, ini Hafifah kemarin KKN cuma hari Kamis kemarin baru konfirmasi kalau KKN-nya selesai gitu Pak. Oh iya, KKN-nya sudah. Oh, dia yang ikut KKN internasional tuh, tah? Iya, yang ada di Pelausan Pak. Oh iya, seharusnya ketemu aku juga itu seharusnya dia ya. Iya, karena sudah selesai kemarin katanya Pak. Tapi hari ini Heeh, belum masuk. nggak masuk ya, sudah saya Iya, alfa berarti. baik Pak. Oke, Inanda. Oke, benda ada juga. Muhammad Yohan Saputra. Nggak ada juga. Nabila. Nggak ada. Tesalonika. Nggak ada. Wisnu Kentifolia. Hadir, Pak. Tadi kendala ada mati lampu, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Oke. Wisnu Kentifolia hadir ya. Oke. Oke, Pak, teman-teman itu. Oke, Pak, ya. Pak, maaf Ya. Pak Tisha. Wah, Mbak Leni mana HP gila. Ini, tadi laptopnya mati Pak, baru ini lagi, join lagi. Manajemen atas Pak. Anissa Maaf sudah ya, ya Pak Pak ya. ya? Oh, wis tak panggilin semua tadi. Anissa sudah hadir. Oh, baik Pak. Oke, wis. Oke, Mbak Elisa silakan dilanjutkan. Baik Pak, terima kasih Pak Ditya untuk materinya malam hari ini dan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Untuk perkuliahannya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, selamat malam. Terima kasih, teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat malam Terima Pak kasih Pak Ditya. Ditya, terima kasih Kak Esa. Sama-sama. Terima kasih. Dah. Istirahat.